Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saprio, kelas PKO 2A, NIM 20 05 12 60 80. Baiklah, saya langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengobatan tradisional Melayu. Pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pengobatan tradisional Melayu, dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, pemeriksaan pada kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernapasan, perut, saraf, darah, air seni, tinja, aktivitas otot ataupun pengembangan pada otot. Cara pemeriksaan ini sudah secara turun-temurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, bomo, dan juga kai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baiknya yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan, bagian buah, kulit, batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, serta tidak menutup kemungkinan bagi tubuh yang lainnya. Juga digunakan tergantung pada jenis penyakit. Salah satu jenis obat tradisional yang ada adalah obat rebus. Obat rebus merupakan suatu obat herbal tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air rebusan untuk diminum sebagai obat untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan ini untuk mengobati luka dalam penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebusan untuk mengobati gangguan lambung. Air rebusan diminum 3 kali sehari. Cara merebusnya adalah obat direbus berulang kali selama airnya menjadi berwarna. Jika airnya sudah pudar, bisa diganti dengan obat rebus yang baru. Sebelum pelaksanaan proses pembuatan obat rebus dilakukan, maka persiapan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan akar kayu, bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul dulu. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini dipilihlah dan dikeringkan sekering mungkin.
agar getah kayu benar-benar kering, terutama akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya, pemotongan bahan dan rempah yang dapat diterurai lebih banyak. Apabila saat direbus, untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong dahulu agar menjadi kecil dalam dapat untuk dipegang dengan tangan. Setelah itu baru begitu seterusnya. Apapun bahan dan jenis kayunya, tetap dengan cara seperti itu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan bisa masuk ke dalam panci masak untuk proses perebusan. Jenis daripada tanaman obat dan manfaatnya adalah Adam Hawa yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit bronkitis, penyakit anemia, hingga penyakit dengan luka-luka. Adas yang memiliki khasiat untuk menjadi minyak talon yang akan berfungsi untuk menghangatkan tubuh bayi. Akar wangi yang dimana memiliki khasiat untuk mengusir serangga hingga meredakan bau mulut. Alang-alang yang dimana memiliki khasiat untuk melakukan penurunan darah tinggi hingga demam. Angsana yang dimana memiliki khasiat di dalam pengobatan batu ginjal, sariawan, hingga kencing manis. Antana besar yang dimana memiliki khasiat untuk radang, lambung, demam, hingga wasir. Asam Jawa yang dimana memiliki khasiat untuk meredakan demam, sariawan, dan hingga sembelit. Jenis pengobatan tradisional, sistem nilai dan tradisi yang dianut oleh orang Melayu Kepulauan Riau sebelum Islam dan sesudah Islam mempengaruhi sudut pandang masyarakat Melayu itu sendiri mengenai penyakit. Dengan memeluk agama Islam, orang Melayu memandang penyakit adalah sesuatu yang datang dari Allah. Dari keyakinan ini, penyakit dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu jenis penyakit yang diketahui penyebabnya dan jenis penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara nyata. Pandangan mengenai penyakit yang tidak diketahui penyebabnya terkait dengan kepercayaan masyarakat mengenai makhluk-makhluk halus goib. Adapun yang menjadi kelompok jenis penyakit yang diketahui penyebabnya antara lain terdiri dari satu, penyakit luar terdiri dari panau, kurap, kadas, kudis, pekong, kuman, bule, kayap, kutil, caku, kuku, bernanah,
kasta, bisul, luka, luka bakar, luka iris. Sedangkan jenis penyakit yang tidak diketahui penyebabnya secara nyata, penyakit yang terhubung dengan kepercayaan masyarakat mengenai makhluk-makhluk halus gaib, kekuatan sakti atau faktor magis seperti kelompok denah, demam, panas akibat sariawan, kelakuan bertemu hantu atau makhluk halus, disembunyikan hantu dan lain sebagainya. Konsekuensi dari adanya penghuni yang disebut dengan makhluk halus, ada yang disebut benua hantu dan jin, maka tempat itu disebut berpengaruh atau ada penunggunya. Keramat atau memiliki kesaktian. Orang Melayu selalu menyatakan manusia selalu bersatu dengan alam karena tidak dapat memisahkan kekuatan-kekuatan di dalam dirinya dengan kekuatan di luar dirinya. Kekuatan Tuhan yang dipercayai sepenuhnya dalam Islam kadang kala dianggap hadir melalui kekuatan alam ataupun sebaiknya kekuatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.